Tuhan urapi kita semua, Tuhan memberi wejangan ya buat kita semua, untuk kita menjadi orang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Pagi yang indah ini Tuhan, kami masih boleh ada, masih boleh sehat, masih boleh merasakan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Itu karena semata-mata Engkau yang masih peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Kau memberkati ibadah pedimit misi desa ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, kami mau dengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, untuk kami hidupi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dilihat semua orang Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, link ini Tuhan. Kiranya kami pakai dari awal pertemuan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang tinggikan, dipermuliakan, yang diagungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita ya pagi ini ya, luar biasa ya. Saya melihat teman-teman ya. Tadi pagi saya masih kurang 10 menit, saya sudah masuk. Ternyata ada Pak Johannes Sumarmo yang begitu setia ya. Johan Seme juga ya. Wah, ini luar biasa ya. Kita memang harus terus eksis, terus semangat di dalam kasih Tuhan ya. Beribadah ya. Karena saya pegang itu selalu Keluaran 19 ayat 5. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Hari ini temanya memang kurang enak ya, yaitu ketidakjujuran. Kenapa sih saya bikin tema ketidakjujuran? Seharusnya kan kejujuran aja ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ketidakjujuran yang kamu harus utarakan. Karena maaf kata ya, setiap manusia maupun hamba Tuhan pun masih, maaf kata ya, saya tidak menghakimi, masih kita suka melakukan ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, ini kita harus akui ya di hadapan Tuhan. Ya, jangan munafik kita jadi orang anak Tuhan ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ya. Kita kalau hari ini ditegur, saya juga ditegur oleh firman, kita berbalik kepada jalan yang benar ya. Karena saya ingat banget itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Timi Setiawan ya. Yeremia 7 ayat 3. Ya, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, yaitu di wadah peduli misi desa. Amin. Ya, hari ini kita sama-sama belajar ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan ya, supaya kita bisa berkenan hidupnya, bisa selalu eksis, bisa selalu semangat, bisa selalu setia, taat. Apa yang menjadi isi hati Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena waktu hidup kita ini sempit ya. Manusia bisa hidup 70 tahun itu kalau kuat. Ya, tahun depan saya udah 60 tahun ya. Kalau 70 tahun berarti 10 tahun lagi saya hidup ya. Kalau kuat lagi 80 tahun, tapi saya lihat ada teman saya ya, papanya masih sehat bugar ya, umurnya 93. Wah, itu udah kelewatan bonus ya. Seharusnya apa sih yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan orang percaya? Yaitu adalah kejujuran. Amin. Saya percaya orang yang jujur itu pasti umurnya panjang. Pasti akan diberkati hidupnya. Istri, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita buka satu ayat firman Tuhan. Di Lukas 16 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ya, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini satu firman Tuhan yang keras, yang kita harus dengar dan kita harus hidupi dalam setiap kehidupan orang percaya. Terkadang manusia ini sukanya kalau dalam perkara kecil kita gampang melakukan, tapi dalam perkara besar kita tidak mau melakukan. Kadang sulit untuk melakukan. Ya atau iya? Ya, memang ibadah online ini yang saya adakan juga di Family Ministry itu setiap hari. Kalau kita sudah komitmen di hadapan Tuhan, kita harus komitmen juga apa yang kita katakan kepada Tuhan. Jadi jangan mengatakan ya, dengan tanda kutip komat kamit doang ya, tidak komitmen ya, tidak mau setia, tidak mau taat. Maaf ya, Tuhan Yesus itu taat dan setia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Saya mau katakan dia begitu setia, kasih setianya itu panjang. Karena di 2 Timotius 2:13, jika engkau tidak setia, aku pun tetap setia karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Itu Yesus katakan. Oleh sebab itu kita hari ini kita mendapat teguran kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan tentang hal ketidakjujuran itu harus kita ubah menjadi kejujuran di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang mau? Coba saya melihat tangan-tangannya yang melambai. Ya, luar biasa ya pagi ini ya. Kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan. Matius 5 ayat 37 ini juga ayat kesukaan saya juga. Bapak Ibu pasti suka ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, terkadang manusia ini gampang kalau untuk berjanji ya. Nanti bro, kamu hadir ya ibadah ya. Siap, komandan. Siapa? Begitu hari hanya nggak kelihatan tuh, ya, nggak hadir. Jadi apa yang dia katakan itu sebentar iya, sebentar tidak. Ya, makanya ada sebuah lagu, ya, lagu dunia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Amin. Ya, itu manusiawi. Tapi kita yang sudah jadi anak Tuhan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Amin. Terkadang manusia ini dengan gampangnya ya, dia pikir hal yang demikian ini hal yang sepele di hadapan Tuhan. Ini perkara kecil. Perkara yang kecil. Kesetiaan untuk beribadah itu perkara yang kecil sebenarnya. Tapi ingat loh, Keluaran 23 ayat 25. Jika engkau beribadah sungguh-sungguh, engkau akan kuberkati makananmu dan air minumanmu, dan aku akan memberkati di tengah-tengah keluargamu segala penyakit disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Terkadang manusia ini, aduh, sampai teman saya juga waktu ketika dia lihat, oh ini nggak salah ini Family Ministry ibadahnya setiap hari Pak, nggak capek itu Pak. Waduh, kalau saya sih cukup seminggu sekali aja deh, nggak mau yang terlalu banyak ibadah. Ya itu pilihan, itu pilihan dia ya. Saya tidak bisa memaksa segala sesuatunya, tapi Tuhan inginkan kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada 4 hal yang hari ini kita harus dengar di hadapan Tuhan. Apa sih yang ketidakjujuran disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Ya, kita harus dengar ini. Ya, kita harus ubah paradigma kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita dengar ini kita bisa ubah, itu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan saya percaya perkenanan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mau kan ya, semua Bapak Ibu ada perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti mau, ya. Dan saya percaya perkenanan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang
ada di dunia ini. Amin. Kita harus dengar ya. Jadi poin yang pertama, kita buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Poin yang pertama saya kutip dari firman Tuhan ini adalah, mengapa orang tidak ada kejujuran? Disebabkan oleh apa sih? Yang pertama, kita baca firman Tuhan tadi, saya mengutip. Yang hal pertama adalah tidak memiliki kasih Allah. Setiap orang yang melakukan ketidakjujuran, berarti kita tidak memiliki kasih Allah. Karena kasih Allah itu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang agape, kasih yang benar-benar ketulusan hati Tuhan buat setiap kita, untuk juga dapat mempraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Karena alasan yang ketidakjujuran itu adalah, yang saya kutip adalah yang pertama, tidak memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan ketidakjujuran. Ya, berbohong. Dengan sumbernya loh kita berani berbohong. Maaf kata ya, tapi saya percaya di PMD nggak ada yang seperti itu. Amin. Semua mengasihi Allah. Karena saya melihat hari ini ada berapa orang saya lihat. 19 orang yang hadir mendengar firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi satu firman Tuhan. Di 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergemerincing, yang berkumandang, dan kanan yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ingat itu firman. Ya, miliki kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pasti melakukan kejujuran di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau komitmen, aku mau melakukan apa yang menjadi bagianku untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan, selalu. Saya ingat itu perkataan Pendeta Elman. Apa sih tujuan hidup kita kalau bukan selain untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa sih tujuan hidup kita? Itu nggak ada yang lain. Hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah satu bukti kita mengasihi Allah Kudus. Kita ingat ya Ulangan 6 ayat ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga kita pasti akan melakukan kejujuran. Terutama di hadapan Tuhan. Amin. Saya orangnya paling maaf kata ya. Bukan sombong, saya enggak. Saya paling tidak bisa menolak kalau untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah subuh. Saya paling tidak bisa menolak. Apapun alasannya. Karena saya bilang sama Tuhan, Engkau yang sudah mengutus aku siap Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Jangan berbagai alasan. Ya, saya sibuk, saya tidak bisa. Jangan deh. Berarti kita menolak kasih Allah. Ya. Lihat pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak sebanding dengan kita hari ini yang sudah melakukan, mempraktikkan kasih Allah. Nggak sebanding. Ya, nggak ada sebesar kuku kita ini, nggak ada. Oleh sebab itu marilah kita terus melakukan
kasih kita yang terutama adalah kepada Tuhan Yesus yang terutama, bukan yang ada di dunia ini. Ya, setelah itu kan kita ingat ya, kasih yang terutama kan kasihlah Tuhan Allahmu. Setelah itu kita saling bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan setelah itu baru kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Amin. Ya, jadi ingat hal yang pertama. Mengapa kita terkadang tidak melakukan kejujuran? Karena terkadang kita itu adalah orang yang tidak memiliki kasih Allah. Dan saya percaya kalau hari ini kita ditegur oleh kasih Tuhan untuk kita berbalik, kita melakukan ya di atas kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga hidup kita so pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hal yang kedua, kita masuk hal yang kedua. Hal yang ketidakjujuran apa sih yang menghalangi kita? Kita buka Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya baca sekali lagi ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, perdamaian. Dan hal yang kedua, saya mengutip, mengapa sih ketidakjujuran itu yang suka menghalangi kita? Apa sih? Yang kedua adalah tidak memiliki, tidak bisa membawa damai buat sekeliling hidup kita. Tapi saya percaya di PMD nggak ada yang seperti itu. Amin. Kita semuanya orang yang berdamai satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Amin. Sementara ini kan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Natalan. Rasanya tahun 2022 begitu cepat ya kita lalui ya. Nggak kita rasakan totalnya sudah di penghujung di bulan Oktober ya. Nanti sebentar lagi November, sebentar lagi Desember, Natal lagi. Apa sih yang harus kita persembahkan di dalam kehidupan kita jika kita menghadapi Natal lagi, perayaan? Apa sih yang kita harus persembahkan kepada Tuhan? Itu kedamaian buat semua orang. Sehingga hidup kita bisa terus menjadi berkat untuk Tuhan. Ya, karena saya ingat itu di Yesaya 9, kalau nggak salah ayat 5 ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ayo, kita bawa damai buat sekeliling hidup kita. Sehingga kita menjadi dampak, suratan yang terbuka yang dibaca orang. Tidak menjadi batu sandungan. Amin. Kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan. Di Roma 15 ayat 4 sampai 7. Roma 15 ayat 4 sampai 7 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayo kita lakukanlah ya kerukunan satu kita dengan yang lain. Ya, kita harus terus membawa damai dalam hidup kita. Orang yang membawa damai hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Jangan sebentar-sebentar kita baperan, sebentar-sebentar kita emosi, ya, tidak ada penguasaan diri, ya. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus memiliki hati yang lemah lembut, ya, selalu ada penguasaan diri, penundukan diri, ya. Jangan somse,
Itu yang paling saya tidak suka. Somse itu sombong sekali. Ya, maaf kata ya, kalau kita menghadapi orang yang sombong sekali, suka nggak? Nggak suka kan? Nggak bisa membawa damai kepada kita. Betul nggak? Ya, ayo kita lakukan. Hidup bisa saling menegur dengan kasih Tuhan. Saling bisa bergandengan tangan. Ya, saya ingat 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, kata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah kudus. Di mana? Di ibadah Pemedek ini. Amin. Kita bangun bersama. Hendaklah kita seia, kata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah yang kudus. Sehingga dapat Tuhan dipermuliakan dan hati Tuhan disenangkan dengan apa yang menjadi kedamaian kita. Kita bisa impartasikan. Kita bisa saling bisa menghormati, saling bisa mengasihi, saling bisa benar-benar merangkul satu dengan yang lainnya. Kita adalah sahabat-sahabat, sobat-sobatnya kasih Tuhan. Amin. Jadi hal yang kedua, kita harus tetap bisa memiliki kedamaian dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita bisa menjadi dampak dalam kehidupan kita. Kita orang yang selalu membawa damai buat sekeliling kita. Amin. Hal yang ketiga. Apa sih hal yang ketiga ya? Yang suka menghalangi kita tidak melakukan kejujuran. Kita lihat hal yang ketiga, firman Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saya mengutip dari firman Tuhan ini hal yang ketiga yang suka mengalami ketidakjujuran karena kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Masih ada nggak sih teman-teman kita yang suka, maaf kata ya, orangnya sih orang Kristen, tapi perbuatannya itu loh, maaf kata nih, nipu sana, nipu sini. Ya, suka ya menzolimi, ya, membuli. Hendaknya kita ini ya sudah dipersatukan Allah. Hendaklah kita menjadi berkat. Perkataan positif, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mengejek, ya, bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan suka kita, maaf kata nih, di PMD nggak ada yang seperti itu. Suka ngetes-ngetes orang, wah ini orangnya emosinya masih belum terkendali nih. Oh, ini orangnya masih baperan ini. Jangan. Firman Tuhan jelas dikatakan ya. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Janganlah kita lakukan hal itu. Kalau kita masih melakukan itu, berarti kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Untuk kita bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Toh, tapi kita melakukan kadang-kadang nih, ya, suka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seakan-akan hal yang gini, nggak apa-apa, saya mau tes dia kok. Maka saya nggak boleh hal seperti itu kita lakukan. Bertobat. Bertobat. Amin. Saya paling nggak suka. Ya, karena itu juga hal yang tidak disukakan Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Maka Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia lihat dari surga. Si A, wah kelakuannya masih kurang. Si B, lumayan. Oh yang si C, luar biasa ini. Kalau yang ini si D, wah ini lebih. Aku benar-benar melihat dia itu, hatiku bisa benar-benar terkesima. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi.
Dia melihat anak-anaknya yang memiliki roh takut akan Dia. Menjauhi segala hal yang tidak diinginkan. Ingat loh, 2 Korintus 5:17. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Lakukan hal itu. Kita baca satu firman Tuhan lagi ya. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Maaf ya, ikat pinggang itu kan terikat pada perut kita, pada pinggang kita. Nah, mungkin ikat pinggang itu terikat di leher kita. Itu namanya gantung diri ya. Kita harus tahu, berikat pinggang kan kebenaran. Miliki roh takut akan Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita bisa satu dengan yang lainnya saling bisa berkarbonisasi ya, meminta maaf. Mungkin perkataan saya kurang baik, ampuni saya tuh, ampuni saya Tuhan, pertama ya, terus mengampuni dengan sesama kita. Amin. Ada statement yang mengatakan begini, kejujuran kadang tidak memberikan teman yang baik. Ingat itu, kejujuran kadang tidak memberimu teman yang banyak. Tapi kejujuran pasti memberikanmu sahabat yang baik, yang benar. Pasti itu yang beri. Maaf ya, 10 orang yang melakukan kejujuran, mungkin hanya 1. Saya mau katakan. Karena kadang orang suka, maaf kata ya, seperti yang saya tadi katakan, gaya dikatakan ya, saya tidak katakan ya. Ini kita katakan Tuhan. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Pasar kita dengan Tuhan. Ingat itu. Apa yang kita sudah ucapkan itu Tuhan tulis. Berarti kamu tidak berdusta di hadapanku. Amin. Dan ada satu statement lagi. Sabar itu pahit. Betul ya, sabar itu kan pahit rasanya ya. Melakukan kesabaran itu, waduh, rasanya nggak bisa deh kita sabar. Seperti saya dulu ya. Nah, kalau lihat maaf kata nih ya, ngantri deh ya di bank. Waduh, saya nggak sabar. Saya mendingan pergi deh, pindah ke bank yang lain. Dan ada statement lagi mengatakan jujur itu pahit. Seperti tahu buah pare ya. Buah pare itu tetap pahit rasanya. Kalau dikasih gula pun tetap ada rasa pahitnya. Demikian juga dengan kopi. Kopi yang pahit itu kalau dia gula, tapi gulanya yang bukan gula apa itu kopinya segelas, gulanya segelas, itu nggak mungkin begitu ya. Pasti kan 1 sendok kecil ya. Itu tetap ada rasa pahit. Dan dikatakan juga ikhlas itu sangatlah pahit. Ikhlas itu ketulusan, kejujuran yang kita lakukan itu pasti pahit. Namun semua yang pahit menyembuhkan segala macam penyakit. Ingat itu. Buah pare itu yang kita makan pahit itu menyembuhkan apa? Diabetes. Orang yang diabetes makan yang pahit-pahit, buah pare itu sangat baik. Dan juga kopi yang pahit itu juga baik untuk kesehatan kita. Tapi ya jangan kecanduan kopi yang terus minum kebanyakan ya. Itu pun juga tidak baik untuk jantung kita. Ayolah kita sama-sama satu dengan yang lainnya bisa memahami, bisa saling menyatukan kasih Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Ibadah Zoom ini bukan ibadah yang untuk mencari segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita mencari kemuliaan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita masukkan di dalam pola pikir kita, dalam hati kita, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan hari demi hari, ada perbaikan. Ada perubahan. Sehingga kita benar-benar memiliki roh takut akan Tuhan. Melakukan segala sesuatu, jangan kita anggap
Ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Jangan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita pasti akan dengar suara Tuhan. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau berbuat itu. Jangan kau berkata yang tidak berguna. Amin. Saya selalu mau terus dekat dengan Tuhan. Saya teringat perkataan Pendeta Doni Menat. Doni Menat ada hadir ya. Saya teringat perkataan kemarin Siap. yang lalu. Ya, puji Tuhan Pak Dodi. Yang mengatakan kalau kita mau tidur malam ya, apa sih doa kita? Ampuni aku Tuhan. Mungkin hari ini aku masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Sehingga ketika aku tidur, dan saya percaya Engkau memberkati aku. Dan ketika pagi, Engkau yang membangunkan aku. Amin. Lakukan itu. Sehingga apa? Sehingga hati Tuhan itu terenyuh. Oh, ini anakku yang selalu bertobat setiap hari. Yang selalu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Aku mengasihimu. Itu yang akan Tuhan katakan buat kita semua. Tidak, kita sadari. Saya terberkati oleh perkataan Pak Dodi Menat. Itu pun juga saya lakukan setiap hari. Ketika saya mau tidur, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Lakukan. Sehingga takut akan Tuhan itu tertanam dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak mau melakukan hal yang tidak berguna. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang keempat yang terakhir. Ini yang keempat, ini hal yang paling terbaik yang harus kita lakukan. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh kejujuran yang kita lakukan. Kita baca dulu di Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudusnya Tuhan. Saya mengutip hal yang keempat adalah hal yang paling disukakan Tuhan adalah hidup kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudusnya Tuhan. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang melambai-lambaikan tangannya. Berarti kita orang-orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus. Kita lihat satu firman Tuhan lagi. Di Roma 8 ayat 12 sampai 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Ingat loh, kita ini orang-orang yang sedang berhutang kepada Tuhan. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sadari itu. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak-anak. Dia tidak melihat pandang dan rupa kita jelek ataupun kurang baik ataupun luar biasa, itu semua di hadapan Tuhan sama. Oleh sebab itu saya selalu menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin selalu menjadi berkat-Mu Tuhan. Kalau orang yang sudah terhilang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap berdoa, kami tetap mengasihi dia Tuhan, agar terus menarik mereka kembali. Karena saya melihat Yeskil 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang sakit akan kusembuhkan, ya, yang sehat, yang gemuk akan tetap kupelihara. Itulah kasih Tuhan. Amin. Jadi hal yang keempat yang harus kita lakukan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Ada sebuah lagi yang mengatakan, bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu.
untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Hari ini tema firman Tuhan ketidakjujuran ini seri yang pertama. Seri yang kedua nanti saya akan sampaikan di tanggal 3 November di Family Ministry. Yang selalu Tuhan berkati oleh firman. Dan saya percaya hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya terus kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Bukan keinginan kita. Jangan kita atur Tuhan. Hendaknya kita yang diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan baca satu firman Tuhan yang terakhir. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi. Sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ingat loh, Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itulah kasih Tuhan. Saya dapat satu ayat firman Tuhan tadi pagi ya, yang dikirim oleh pendeta Iskandar Daci, yang memberkati firman Tuhan hari ini. Ada di Mazmur 64 ayat 9 dan 10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Tapi ayat 11 yang mengatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satukan nanti kita berdoa, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita hayati, kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat ya, jangan kau jadi pendengar, tapi kau jadi pelaku firman. Itu yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, mari kita satu dengan yang lainnya, kita bisa saling mengasihi. Ya, ibadah yang disertai dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, itu adalah ibadah kita yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kita ini mengandung janji Tuhan yang akan digenapi oleh setiap kehidupan kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Saya akan tutup. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang selalu menegur oleh kebenaran kasih-Mu yang begitu luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, kami tidak kebal dosa Tuhan. Kami masih terkadang bisa lakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami terus diperbarui dengan kasih-Mu Tuhan. Kami terus mau melakukan pembenaran. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Sehingga orang boleh datang kepada Yesus, kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak juga menjadi batu sandungan. Sehingga kami juga dapat dipakai menjadi orang-orang yang taat. Yang mengasihi Engkau Tuhan. Sampai kehidupan kami Kau percayai dan Kau tutup usia kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati setiap kami, teman-teman kami yang hadir, yang setia, ketua, Bapak Pendeta Amir Ahli Tonang, juga semua wakil, bendahara, semua apapun yang menjadi grup di PMD ini Tuhan, beri kami kesatuan hati, sehingga kami dapat melakukan bagian kami. Terus sampai akhir hidup kami tetap melayani Kau, tetap menjadi berkat Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon izin ya teman-teman ya, setelah doa berkat, saya harus pamit karena ada tugas yang saya harus lakukan kehidupan saya sehari-hari ya. Karena besok juga saya akan berangkat ke Bogor, saya nginep di Bogor besok ya. 2 hari, berangkat jam 7 pagi besok sampai pulang hari Senin. Puji Tuhan ya, saya bisa kumpul dengan besan kami, terus bisa kumpul dengan anak mantu cucu komplit loh. Luar biasa. Ini saya percaya ada maksud Tuhan ya. Kalau kita bisa rukun, bisa terus di dalam keluarga kita ini menjadi keluarga segenap glory di hadapan Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Komingguan atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati, Pak. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat, nanti dipimpin oleh Bapak Yeri Yoram. Kita mau angkat satu buah pujian.